Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya Muhammad Yusuf bersama Bapak Muhammad Saiful Rizal. Pada malam hari ini ingin berdiskusi atau menjelaskan tentang perangkat multimedia yang berupa peralatan recording, juga membicarakan masalah videografi. Nah, Bapak Muhammad Saiful Rizal, pertanyaan pertama saya, ini ada alat yang kelihatannya aneh bagi orang mungkin yang baru melihatnya. Nah, ini namanya alat audio interface berupa mixer. Nah, untuk penjelasannya mungkin Bapak Rizal bisa menjelaskan mengenai alat ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam kesempatan kali ini sama-sama belajar. Artinya saya juga belajar sharing cara bagaimana untuk merekam live seperti ini. Jadi kebanyakan teman-teman bingung gimana cara recording live menggunakan alat seadanya. Sebenarnya yang kita gunakan di sini mixer, kemudian kamera handphone dan mic. Nah, cuma saya mulai dari mixer dulu. Jadi mixer ini 4 channel. Kebetulan di sini support phantom power, artinya bisa ngangkat mic tipe kondensor. Jadi nanti saya jelaskan mungkin apa itu mic kondensor. Jadi di sini ada 4 channel, bisa digunakan untuk recording, baik recording wawancara seperti ini atau cover lagu dan lain sebagainya yang nantinya dijadikan bahan untuk diupload di media sosial dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini simple, cuma caranya di situ ada dua colokan mic. Jadi di sini yang digunakan mic dinamik dan mic kondensor. Kemudian di situ ada yang namanya kabel AUX. Kabel AUX ini fungsinya untuk merekam atau media untuk merekam dari handphone ke mixer. Nah, jadi kita perlu kabel AUX, dan tidak hanya kabel AUX saja, nanti di handphonenya kita harus memasang yang namanya splitter. Ya, splitter, tapi yang saya gunakan tipe U, splitter. Karena kalau langsung AUX dia tidak akan keluar. Ya, itu namanya, kalau AUX ini disebut dengan tipe TRS. Kalau yang splitter itu TRRS dan lain sebagainya, banyak. Kemudian di sini saya menggunakan jack converter dari 3,5 ke 6 mm untuk menjangkau dari mixer ke handphone. Ya, itu aja sebenarnya. Cuma kita tinggal atur di mixer settingannya sesuai dengan kebutuhan mikrofon. Ya, itu aja. Terus ini Pak, kita kan lihat 2 mic. Ya. Dari segi bentuk kan berbeda ini. Ya. Kan ingin saya tanyakan Pak. Bedanya apa nih Pak? Dari segi kualitas lah. Tadi sudah saya sebutkan ada mic kondensor, kemudian mic dinamik. Jadi mic dinamik ini sebenarnya lebih banyak digunakan untuk acara seremoni atau MC dan lain sebagainya. Itu kebanyakan menggunakan mic dinamik. Kemudian ini mic kondensor. Jadi mic kondensor itu biasanya digunakan untuk recording dan lain sebagainya. Kebanyakan dia lebih peka. Jadi misal contoh, sebenarnya ini menggunakan apa namanya ini? Artinya kita semua sebenarnya masuk dari mic kondensor karena dia peka. 2 orang 1 mic cukup, dia peka. Nah, kalau kita menggunakan mic dinamik, dia harus lebih, mulut kita lebih dekat. Ya. Cek low cek. Nah, berarti Pak, kalau kita pakai mic ini ya, ada orang lewat, suara motor, nah masuk. Ya,
Padahal ini ruangan tertutup, paling tidak ada bunyi kresek-kresek dan lain sebagainya. Paling tidak ini cocok untuk ruangan yang kedap suara, artinya ada peredamnya dan lain sebagainya. Makanya kita tidak, kalau ini tidak perlu capek-capek dekat seperti ini, cek-cek, nah tidak perlu seperti itu. Nah, untuk sekolah lah Pak, ini kan kita berusaha baru mulai membuat ruang multimedia yang bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah, untuk wawancara, untuk diskusi, atau membuat video tutorial dan sebagainya. Apakah untuk peralatan seperti ini sudah cukup atau memadai untuk sekelas? Nah, Sekolah. itu kresek-kresek gitu. Padahal tadi bunyi kertas jatuh itu Pak. Itu kertas jatuh itu. Masuk itu, Pak? Di belakang, ya masuk itu masuk. Mungkin teman-teman yang mendengar melihat Sama video sih. ini ada bunyi entah itu apa ya, penampakan atau juga saya. Terus ini Pak, yang tadi yang saya tanyakan, Ya. apakah sudah cukup seperti ini untuk membangun sekolah kita gitu Pak? Ya kalau membangun sekolah kita harus butuh tukang. Intinya mungkin pertanyaannya lebih kepada Membangun apa ya, dari ruang multimedia, Ruang untuk multimedia, kreativitas santri Al-Azhar ya itu khususnya. cocok. Saya pertanyaan. Tapi kalau Membangun perlu butuh semen berarti ya. Ngecor itu Pak. Mantap. Ya ini sebenarnya sederhana. Mixer dia mengangkat suara karena di sini sudah mixer support Phantom Power. Jadi suara ini bisa diperkeras atau diangkat oleh Phantom Power yang ada di mixer 4 channel ini. Jadi ini sudah cukup. Mic sebenarnya ini mic namanya mic condenser tipe BM800. Ini mic dynamic merek Shure SM85. SM58 apa 85 ya? Ya 58 ya. 58 kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya tanpa mic dynamic cek lo. Nah, mic condenser sebenarnya sudah cukup. Mau duet, cover lagu, mau duet wawancara seperti ini sudah cukup. Jadi intinya paling tidak memadai. Ini mungkin budget ke bawah 1 juta. Sudah cukup untuk keperluan. Yang jelas harus ada sarana yang lain selain media ini, seperti ruangan paling tidak bisa menyerap suara dari luar atau meredam suara dari luar dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak, untuk ke depan ini Pak, bagaimana supaya kreativitas santri siswa khususnya yang ada di Al-Azhar ini Pak, memanfaatkan fasilitas yang ada ini, gimana caranya untuk mengeluarkannya itu Pak, mengembangkannya? Ya kita harus mulai dari kita sebagai guru atau tenaga kependidikan, pendidik atau tenaga kependidikan mencari bakat-bakat yang bisa untuk terjun di dunia multimedia. Ya tidak hanya harus menyanyi, tapi ceramah, pidato, ya sharing tentang pendidikan, kemudian tutorial dan lain sebagainya itu sebenarnya banyak. Tidak hanya sebatas karakter lagu, cover lagu dan lain sebagainya. Ada tutorial membatik atau memasak dan lain sebagainya. Kita buat dalam video dibantu dengan sarana multimedia seperti ini. Nah, mungkin sekilas tentang penjelasan audio interface berupa mixer ini sudah dijelaskan oleh Pak Rizal. Untuk kedepannya mungkin ada alat satu lagi kayaknya Pak ya? Ya. Apa namanya itu? Soundcard audio interface. Mungkin bisa dijelaskan Pak Rizal di lain kesempatan. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Rizal atas penjelasannya itu. Mungkin ini perdana, kita masih setting awal. Semoga selanjutnya kita bisa mengembangkan lagi. Amin. Juga mengajak santri ataupun siswa, baik itu dengan tutorial, diskusi tentang pendidikan, kajian ilmiah. Kita harapkan selanjutnya bisa berkembang. Nah, saya Muhammad Yusuf bersama Bapak Muhammad Saiful Rizal. Demikianlah penjelasan kami tentang multimedia ini. Lebih kurangnya kami mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.